Sudah Pak Dika ada rekamannya. Baik, kita mulai ya Pak. Gimana Ya, kabarnya Pak Jabal? Sehat? alhamdulillah sehat. Sebaliknya Pak Dika Alhamdulillah. gimana? Sama-sama Pak. Sehat juga Nah, Alhamdulillah. mudah-mudahan kita diberikan Gimana nih? kemudahan dan Amin. amin, Gimana amin. hari ini Pak? Lancar sekolah? Lancar tapi masih kondisi di rumah. Paling Oh insya iya Allah betul. besok kita ke kerja gitu. Hari Senin paling ke tempat kerja. Senin apa? Kamis ke kerjanya, ke tempat kerjanya. Besok ke Bogor. Ya Pak. Kita mulai Iya, aja Pak ya ngobrolnya Pak ya. siap-siap Pak ya. Kita mulai gitu kan. Jadi tujuan dari obrolan kita ini ya, atau kira-kira yang ingin Bapak capai itu apa Pak dari percakapan kita kali ini Pak? Eh, Tujuan kita dalam percakapan kali ini pada intinya untuk kesepakatan dan mufakat, di mana nanti menemukan hasil dan terobosan yang baru gitu. Nah, makanya kan intinya apa yang akan kita lakukan akan kita apa namanya munculkan solusi dari permasalahan yang akan kita kemukakan dan seperti itu. Jadi apa yang mau Bapak ceritakan gitu Pak untuk Oh iya, di baik. kegiatan kita sekarang? Terima kasih Pak Dika. Baik, untuk saya sampaikan untuk bukan pertemuan ya, untuk informasi yang akan disampaikan ini kajian tentang budaya sekolah yang memang apalagi di persiapan tahun pelajaran di mana yang pertama apa namanya mengembalikan kembali fitrah dari eh, para murid itu sendiri, apalagi pada khususnya di kelas 10 karena perbedaan budaya sekolah yang asal dengan budaya sekolah yang akan dia tempati hari ini, karena kan untuk siswa 10 itu berbagai ragam siswa dan berbagai ragam dari sekolah, dan itu juga tidak hanya di sekolah yang satu apa yang homogen tapi heterogen kan seperti itu. Maka dari itu pasti kiranya bagaimana caranya kita pertama untuk apa namanya mendisiplin siswa yang terutama dari aturan tata tertib sekolah gitu kan. Kalau mengkaji dari kegiatan di MPLS hari ini itu hanya dalam waktu 3 hari dengan istilahnya apa menyajikan hal-hal yang materinya itu sederhana gitu. Beda dengan PLS-PLS yang sebelumnya. Maka apakah ini akan ada dampak yang baik terhadap keberlangsungannya proses di sekolah nantinya, terutama ini bagi siswa-siswi kelas 10 seperti itu. Karena apa berbagai ragam kultur sekolahnya, kultur kultur budaya mereka itu sendiri seperti itu Pak Di. Jadi fokusnya ke bagian kedisiplinan ya Pak Jabal ya. Ya, disiplin siswa gitu seperti itu. Itu Berarti agak-agak dari sulit mungkin selama kalau ini malah kalau dulu kan di proses PLS-nya itu anak-anak itu udah mulai diarahkan gitu, terutama khusus bagian bagian dari kesiswaan. Kalau sekarang kan
istilahnya hanya anak itu masuk jam sekian, kasih materi gitu. Tidak ada, maaf ya, bukan proses ospek atau perpeloncoan, bukan, tapi artinya kalau dulu itu memang benar-benar di apa di PLS itu ada, bukan dulu-dulu sih, tahun-tahun kemarin lah, ke belakang gitu, ada proses tatib yang apa dilaksanakan mereka gitu, berbeda dengan sekarang. Jadi sekarang mah masuk, kasih kasih materi-materi proses belajar di sekolah seperti apa, terus lagi apa lingkungan sekolah bagaimana, hanya itu saja gitu. Kalau dulu kan dengan bentuk penerapannya gitu. Itu itu mungkin agak-agak Ya, ya. sedikit bukan permasalahan ya, apa namanya, yang harus dibenahi gitu. Baik. Takutnya Nah, jadi eh, masalah masalah kedisiplinan ini rencananya gimana Pak untuk yang Bapak inginkan itu kan masalah kedisiplinan supaya berjalan dengan baik, berarti harus ada rencana ya dari Bapak betul. ke depannya supaya berubah gitu dari yang sebelumnya. Kira-kira Iya. udah ada rencana Pak untuk kegiatan ke sana? Nah, kalau kalau sebelumnya gitu kan, tahun-tahun kemarin itu rencana kedisiplinan siswa itu sudah diterapkan dari awal mereka diterima sebagai peserta didik baru gitu ya, langsung dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu sudah telah terapkan, karena kemarin ada sedikit mis mis aturan ya. Pertama kan awalnya ada dari, kalau di SMA itu dari Disdik sudah dikasih jadwalnya, ternyata kan dari kementerian itu hanya 4 materi gitu ya. Akhirnya kita gunakan ya dari kementerian gitu. Sementara dari pihak kementerian itu pelaksanaan kegiatan PLS itu kan hanya 3 hari dengan 4 materi, cukup atau tidak. Nah, kalau walaupun kita kembali ke manajemen berbasis sekolah, tetapi kan waktunya itu hanya dibatasi 3 hari gitu. Yang akhirnya tadi untuk proses penerapan disiplin siswa secara langsung itu agak-agak sulit gitu. Karena kan tadi yang saya gambarkan, karena dari sekolah dan kulturnya juga kan ada yang dari negeri, ada yang dari swasta gitu. Makanya paling gambaran saya nanti akan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait, terutama di sini kaitan dengan disiplin siswa itu dengan kesiswaan. Rasa-rasanya ini perlu intens seminggu sekali, misalkan penerapan disiplin mulai dari artinya menggojlok kembali tatib yang sudah disepakati oleh mereka gitu pas saat dia diterima sebagai CPD, calon peserta didik baru gitu ya Pak, bukan calon peserta Peserta didik. yang tadi yang kita udah menerima menjadi peserta didik baru gitu kan, waktu itu kita kasih bukan formulir ya, informasi tata tertib untuk berarti direalisasikan gitu. Makanya nanti kalau Pak Dika nanya tadi bagaimana untuk rancangan yang kami lakukan, paling nanti setelah PLS kan ada waktu di hari Kamis dan Jumat gitu untuk merealisasikan hal tersebut. Begitu mungkin Pak Dika. Bagus ya Pak, menurut saya udah. Jadi untuk pelaksanaannya berkolaborasi dengan terutama dengan kesiswaan ya Pak ya, yang Iya, berhubungan dengan apa kedisiplinan itu sudah sangat baik. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak teman, kan semakin banyak teman semakin banyak ide-ide pemikiran juga ke depannya gitu ya Pak ya. betul, Nah, betul. jadi eh nah kira-kira untuk hambatannya masih banyak nggak Pak kesulitannya Paling mungkin yang akan hambatannya dihadapi? heeh.
Paling hambatannya rasa-rasanya karena kan tadi karakter karakter siswa, Padik, karakter siswa yang pada intinya dari berbagai latar belakang sekolah ya, dari berbagai lingkungan. Kalau yang istilahnya siswa-siswanya itu homogen, artinya mungkin bisa bisa kita kemas gitu. Kayak contoh misalkan kan mayoritas di situ dari SMP Negeri 1 Nanggung yang banyak siswa ke sekolah kami. Tapi kan yang istilahnya yang dari berbagai luar sekolah, kalau dari misalkan dari berbagai kalau homogennya dari berbagai sekolah gitu, itu mungkin bisa kita arahkan berbeda dengan yang dari satu sekolah tapi kan banyak misalkan siswanya, itu akan sulit. Palingnya intinya berarti kita mengkaji sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata kan kalau biasanya kalau banyak siswa yang dari satu sekolah itu akan muncul apa namanya akan muncul ego ya, ego sekolah asal itu tetap, walaupun pada intinya dia udah diterima sebagai siswa kami gitu. Nah, paling bukan kesulitannya, paling hambatannya itu dari dari satu sekolah yang banyak akan membuat satu kesepakatan, kalau misalkan nanti kalau di SMA kita akan begini gitu. Beda dengan istilahnya dari sekolah-sekolah yang sedikit gitu kan, itu lebih lebih mudah diarahkan seperti itu gitu. Iya, berarti Dipahami nggak maksud meng yang saya ini kan, Pak Dik? Takutnya. iya iya, Pak, enggak apa, udah dipahami ya, Pak, ya, Mm-mm. mengenai dari apa, ungkapan dari Pak Jabal tadi, kemudian juga dengan rencana-rencana Pak Jabal yang sudah menurut saya itu sudah luar biasa, apalagi berkolaborasi dengan beberapa pihak, terutama kesiswaan mengenai kedisiplinan, gitu ya. Kemudian juga hambatan-hambatan yang sudah diketahui gitu Pak ya. Nah, jadi tinggal pelaksanaannya saja yang Betul, mudah-mudahan betul. Tinggal konsistensinya tetap konsistensinya. dilaksanakan gitu ya Pak ya di setiap Iya, harinya. Jadi ketika menemukan masalah baru juga tetap berkolaborasi kembali dengan yang iya. lain gitu kan, supaya apa yang diharapkan kita itu mengenai kedisiplinan bisa terwujud gitu. Itu Pak mungkin ya luar biasa Betul. menurut saya Iya. untuk langkah-langkah dari Pak Jabal ini, mudah-mudahan bisa terrealisasikan secepatnya Amin, amin dan Pak Dika, insya upaya Allah itu kedisiplinan di sekolah juga di bisa cepat sekolah. meningkat. Itu mungkin Pak dari Ya, masukan dari saya gitu ya. ya Mohon sesi maaf kita di apabila pertama. mohon maaf kalau ada yang belum terpecahkan gitu ya. Mudah-mudahan sih mendapatkan solusi walaupun cuma sedikit ya Pak ya. Amin, siap, siap. Mungkin intinya Pak Dika tadi benang merah yang kita diskusikan barusan, pertama kan betul tidak akan berjalan suatu kegiatan tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi. Yang keduanya eh, permasalahan itu bisa diselesaikan jika objeknya itu tepat sasaran kan, seperti itu. Begitu diskusi kita tentang tentang mungkin eh, permasalahan saya yang disampaikan ke Pak Dika gitu. Tadi gambaran-gambaran dari Pak Dika tuh udah jelas itu. Jadi pada intinya kita tinggal tinggal sok buktikan lah, sok realisasikan, bisa nggak itu dilaksanakan kan itu ya. Oke, Iya, terima betul, kasih betul. Pak Dika. Ya, itu Pak ya. Sama-sama Ya. Pak. Kita Bergantian lanjut ya Pak. yang ditutup Ya, dulu. bagian saya ya. Oke, sih. Uh, Nah, berarti ini udah selesai untuk coaching yang saya gitu ya Pertama. Pak ya. Yang Rekaman pertama makan masih tetap di situ ya Pak Dik?
Masih, nanti kita Ya nanti aja, ngobrol oke. bareng-bareng. Siap siap siap. Jadi sekarang tinggal bagian Pak Jabal yang Kedua. meng-coach saya. Ya. Siap. Oke, tadi kita tutup dulu, Pak Dik, belum ditutup yang Oh ya, Pak Dik saya. oh, baik. Berarti apa yang sudah Bapak sampaikan gitu ya, apa yang Bapak sudah utarakan gitu kan, dan rencana-rencana yang sudah Bapak buat juga gitu ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memang seperti yang Bapak inginkan, atau bahkan lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi dari bayangan kita mengenai Amin. kedisiplinan anak di sekolah. Itu saja Pak ya, mungkin nanti kita ada waktu kembali untuk kita mengobrol kembali nih tindak lanjutnya gimana yang Bapak sudah laksanakan gitu kan. Ternyata Iya. hasilnya seperti apa aja, saya juga penasaran gitu Pak. Siap siap Pak Dika, Ya, oke. Terima itu kasih banget. Iya iya. sama-sama Pak Mungkin tindak Jabar. lanjut kita di Kopdar nanti. Ya, Siap siap. baik Oke, ya Pak. terima kasih Pak Dika. Baik, kita lanjut Sama-sama. yang di sesi itu aja ya. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Dik. Waalaikumsalam. Iya, Ya Pak. gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu? Alhamdulillah Pak, sehat luar biasa. Syukur, alhamdulillah sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kesehatan Amin, berpikir, amin, amin. kesehatan dalam Amin. melaksanakan tugas gitu ya. Pada intinya hari ini kita tadi melakukan eh, untuk menemukan solusi atau masalah-masalah yang ada di sekolah, terutama Betul. baik sebelum ataupun bagaimana rencana tindak lanjutnya gitu ke depannya. Baik Pak Dika, mungkin dari Pak Dika nih, eh, apa ada masalah-masalah apa atau temuan-temuan apa yang perlu kita obrolkan bersama gitu di sekolah Pak Dik, baik Iya, itu masalah dengan rekan sejawat atau dengan leader atau dengan yang paling krusial itu dengan peserta didik ya Pak Dik. Disilahkan Bang ya. baik. Terima kasih Pak untuk waktunya juga sudah menyempatkan ngobrol dengan saya gitu ya. Jadi memang yang saya rasakan selama ini mengenai refleksi dari pembelajaran setelah 1 tahun kemarin. Menurut saya karena saya juga baru masuk di jenjang SD, apa peralihan dari SMP gitu kan. Setelah saya refleksi ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan kalau menurut saya gitu ya. Nah, saya terutama dari segi kreativitas anak gitu ya. Nah, saya perhatikan setiap kali setelah selesai mengajar gitu ya, saya lihat penilaian-penilaiannya kok tidak sesuai gitu dengan saya harapkan gitu kan. Dari mulai cara menuliskan menjawab pertanyaan gitu ya, kemudian instruksi-instruksi dari soal-soal gitu kan. Nah, yang saya harapkan itu si anak ini dia bisa mengembangkan idenya, kreatifnya dari setiap evaluasi-evaluasi yang saya lakukan. Contohnya mungkin ketika saya dalam pelajaran poster lah ya misalnya. Saya sudah berikan contohnya juga gitu ya. Bentuk kalimatnya juga sudah saya jelaskan gitu kan. Nah, di situ saya minta anak coba kembangkan gitu ya, sekreatif kalian. Silahkan kalimatnya juga dibuat lebih baik, gitu. Gambarnya juga boleh kalian ungkapkan ide kalian gitu. Nah, ternyata dari hasil jawabannya itu ya sama dengan yang saya contohkan gitu. Itu yang temuan pertama. Kemudian berikutnya pada saat kegiatan evaluasi penilaian yang lainnya, nah ternyata sama juga gitu ya. Anak tuh saya inginnya tuh mengembangkan kreativitas dari pengisiannya. Misalnya saya suruh coba ini buat dalam bentuk poster misalnya. Ini buat dalam mind mapping gitu ya. Ternyata anak itu hanya bisa mengcopy paste hasil saya saja, hasil contoh saya saja. Tidak bisa sesuai dengan atau mengembangkan ide dan kreativitasnya. Nah, itu yang mungkin saya alami selama 1 tahun kemarin, sampai Siap. saya berpikir bahwa apakah ada yang salah dari pengajaran saya,
ataukah mungkin ya banyak hal mungkin ya yang bisa mempengaruhi itu. Nah, itu yang ingin saya perbaiki di Ya, semester di awal ajaran baru nih Pak Jabang. bisa dipahami Pak Dika. Oke, terima kasih. Jadi Ya, pada intinya pertama kan keharapan apa namanya harapan yang Pak Dika inginkan kan gitu ya, harapan yang Pak Dika inginkan, sementara ya, di lapangan realitasnya atau realisasinya seperti itu. Tadi kan keinginan-keinginan yang disampaikan Pak Dika terutama dalam proses pembelajaran terhadap anak, apa namanya, ingin anak itu inovatif, kreatif gitu kan, mandiri, hanya kita istilahnya memberikan sampel saja, tetapi justru terbalik gitu kan, sampel kita malah jadi copy iya paste, betul. bukan arahan untuk mereka harus Iya, inovasi, mereka harus kreatif. Ya pada intinya yang apa, yang perlu ini saran sih Pak Dik ya, yang perlu kita siapkan kalau misalkan tadi Pak Dika apa evaluasi dalam tahun ini bukan tidak terrealisasi ya, tetapi artinya belum pas eh, anak menemukan gitu. Kalau kalau ide kreatif Pak Dika itu udah jelas bagus gitu. Cuman timbal balik dari anaknya karena kan tadi proses Pak Dika waktu yang dilakukan di SMP mah ngerasa itu responsif dari anaknya bagus gitu kan. Sementara kalau di SD bukan tidak bagus, responnya bagus tetapi nilai kreativitasnya yang belum mereka bisa pahami gitu. Tadilah karena saya juga kan pernah sampaikan kultur yang dilakukan di Padika eh, hari ini karena tadi latar belakang di sekolah dasarnya itu perlu peningkatan terutama tadi kemandirian, kebersamaan gitu. Saya yakin dari evaluasi yang tahun kemarin, tahun ini terus lebih diperbaiki gitu. Cuman titik beratnya, nah tadi di anaknya bagaimana supaya anak itu kreatif, inovatif, mandiri, apalagi kan ada sampel ya yang di kelas 5 itu sekarang dia naik ke kelas 6 berarti, nah tinggal istilahnya memberikan contoh lah ke nanti ke adanya yang di kelas 5 dari kelas 4 sekarang gitu. Karena kan kelas ibarat kata kelas 5-nya itu udah tahu gitu bahwa bahwa harapan dari Pak iya Dika itu betul. tinggal realisasi. Nah, jadi intinya Pak Dika menerapkan supaya supaya masak gitu kan bagi apa terhadap siswa yang kelas 6-nya nanti lambat laun anak-anak yang kelas 6 sekarang waktu itu kan di Padikanya kelas 5 itu akan memberikan apa namanya? Memberikan eh, bukan harapannya memberikan eh, keyakinan terhadap Padika bahwa anak-anak yang kelas 4-nya akan bisa mengikuti terhadap anak-anak yang dari kelas 5 sekarang menjadi kelas 6 yang Iya, pernah Pak Dika didik di awal gitu. Pak, saya yakin insya Allah apa yang Pak Dika lakukan itu bisa bisa berhasil gitu. Kalau kalau iya kemarin Pak. kan masa trial and error-nya gitu ya, Iya Pak. mencoba Jadi gitu. memang sudah sudah saya apa sedikit coba rancang lah Pak untuk di tahun Betul. ini gitu kan untuk model pembelajarannya, konten pembelajarannya juga, Betul. kemudian mencoba membuat lingkungan kelas yang lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak Iya, gitu iya, kan, siap. supaya nantinya anak-anak lebih semangat gitu ya, lebih apa, lebih punya rasa ingin tahu gitu ya dalam kegiatan sekolahnya. Karena kalau yang sekolahnya yang menyenangkan, di kelasnya bahagia gitu ya, mungkin anak setiap harinya rindu lagi ketemu dengan teman-teman. Itu sih Pak yang sudah Betul, saya betul. rancang ke masalah untuk permasalahan solusi dari masalah yang sudah saya laksanakan itu Pak. Oke, siap, siap. Jadi pada intinya
dari kemarin masa trial and error-nya Pak Dika gitu ya, hari ini berarti harus bisa dilaksanakan gitu. Karena kan ada Amin. sampelnya yang kelas 6 sekarang kan, yang kemarin kelas 5 Iya sama Pak betul. Dika. Iya iya. Jadi nanti ada proses bukan bukan pelajaran sebaya, bukan artinya menerapkan lah anak-anak yang kelas 6 sekarang itu menerapkan ke adanya yang kelas 5 gitu. Karena kan yang kelas 5 sekarang berarti mereka dari nol kan. Nah, sama Pak Dika, proses penerapan belajar Pak Dika yang tadi model puzzle, terus lagi apa, eh, audio, video gitu kan. Nah, jadi kan kalau kalau misalkan diterapkan, mungkin awal-awal si anak yang kelas 5 mah akan shock gitu ya, karena mungkin di kelas 4-nya belum pernah melakukan pembelajaran seperti itu. Tapi lama-kelamaan mah nyaman gitu. Terus kan nanti guru-guru yang lain di kelas 4 sampai kelas 1 akan mengikuti gaya Pak Dika. Insya Allah lah, sekolah Pak Dika akan lebih melek gitu, lebih melek terhadap proses pembelajaran yang Pak Dika rancang seperti itu. Amin amin amin. Ya Pak, mungkin itu ya yang sudah saya kemukakan gitu ya mengenai rencana saya juga. Terima kasih untuk masukan-masukannya, sangat luar biasa buat saya Pak ke depannya. Dan Iya, mudah-mudahan ya saya bisa melaksanakannya dengan konsisten gitu ya untuk rencana saya ini. Gitu. betul Yang betul. Jadi seperti pada kata intinya, Pak Jabal kemarin nggak cuma sekali melaksanakan doang gitu ya, udah itu selesai saja. Gitu. iya. Ya Tapi Pak. kita kan berarti butuh terutama tadi kan Pak Dika juga bilang kita tidak cukup dengan sekali, terus lagi mengajak ke teman-teman itu kan kadangkala ada yang wah gitu kan. Nah, Iya bagaimana betul. supaya mereka mengikuti kita tidak dengan bentuk ucapan gitu. Saya yakin mereka itu iri karena kita bisa melakukan, cuman dengan bentuk irinya itu akhirnya dia ngikut kan, ngikut dengan cara-cara yang kita lakukan seperti itu. Kalau Iya kalau Pak. mungkin kan kalau ngomong begini langsung mah kadang-kadang, lah apalagi sekarang kan suka ada celotehan-celotehan, ah guru merdeka apa, guru CGP cenah gitu. Suka adalah hal seperti itu gitu. Jadi pada prinsipnya kembalilah ke benang merah yang kita temukan, koordinasi, kolaborasi gitu kan, kerjasama itu aja. Insya Allah Iya. lembaga kita kalau model tadi kita kita lakukan, saya yakin saya mah terenyuh dengan kisah-kisah Pak Dika di sekolah yang memang notabene sekolahnya ada di daerah yang sangat jauh gitu kan. Terus peserta didiknya dari kelas 1 sampai kelas 6 kurang lebih sekian gitu. Saya yakin nanti anak-anak Pak Dika yang di situ, jika memang proses belajarnya kita benar-benar apa dilakukan, saya yakin itu akan terwujud Amin. cita-cita Pak Dika ya. Artinya kan kita pernah kata Pak Dika, kita akan bermimpi, kita kita ini bermimpi gitu. Kita bermimpi akan membawa mau dikemanakan murid kita kan seperti itu. Baik Begitu Pak, iya Pak. Terima kasih Pak untuk sama Pak Dika. masukannya gitu ya. Jadi Iya, ya itu tadi dengan kata Pak Jabal, motivasi-motivasi yang diberikan juga membuat saya semakin ya udahlah kita jalani gitu ya. Bismillah pelan-pelan. jangan Kalau jangan ada berkecil hati niatan, lah pokoknya iya, mah gitu. kalau ada Heeh. sudah ada niatan untuk berubah kan pasti dia akan Insya Allah menemukan pasti, jalannya sendiri gitu. yakin Allah pasti bisa melakukan itu. Insya Allah Ya yakin Pak, kita bisa gitu. siap siap Pak. Oke, Ya. siap. Itu saja mungkin Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Oke, Pak untuk masukan, solusi, motivasinya gitu amin. kan. Mudah-mudahan bisa Terima kasih berjalan dengan juga baik. Pak Dika telah Sama Pak. telah istilahnya Pak. Kalau saya sih bukan bukan inilah tapi sharing ya, bukan artinya. Iya betul. Oh, karena saya misalkan mengajar di sekolah atas begini-begini tidak. Pada intinya mau di sekolah tingkat dasar, sekolah menengah, sekolah di tingkat atas, intinya kembali kembali kepada diri kita
ikhlas dan lilah pilahnya itu gitu. Ya Artinya Pak, ikhlas di siap. sini biar apa? Kalau kita ikhlas mengajar, insya Allah apa yang akan anak dapatkan itu menjadi berkah gitu. Walaupun Siap, siap, siap. tidak walaupun isiannya apa? Mereka itu tidak akan pintar dalam waktu 2 jam di ruangan tersebut. Mungkin bisa hari ini, besok, lusa atau begitu mereka menjadi orang suatu hari nanti terkenal, sukses. Nah, berarti apa? Itu adalah keberkahan ilmu dari kita yang sampaikan gitu. Jadi pada Betul. intinya semangat untuk berkarya, semangat untuk Amin. beraktivitas, Ya semangat, Pak, semangat, semangat. Gitu aja lah. siap. Ya, Jadinya ya Pak. terima Terima kasih kasih. juga mengingatkan saya itu sama Pak Dika ya. Tapi Ya, dengan Pak Dika mendengar, insya Allah kita yakin mampu dan bisa menjadi seorang guru yang amin. kata orang mah guru yang dirindukan gitu. Bukan guru yang dirindukan. Dapat dirindukan itu karena si guru Tidak ada. tersebut tidak ada di kelasnya gitu. Itu saja Ya mungkin Pak Pak. Dika. Ya, Terima siap, kasih. siap. Mohon Ya, maaf sama-sama. jika saya kekurangan-kekurangannya mungkin itu adalah kelemahan pribadi saya. Adapun kelebihannya itu adalah bentuk hidayah dari Allah untuk sama-sama Amin. kita eh, lakukan di lingkup kita dulu lah, di lingkup keluarga, di lingkup ya tadinya di lingkup sekolah kita yang hari ini apa Allah dan pemerintah amanahkan kepada kita gitu ya untuk melakukan yang terbaik bagi anak didik kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal di stop aja ya Pak ya ininya ya, recordingnya ya. Udah berapa itu Pak Dik? Udah lebih 30 menit Udah, belum? Udah, oke udah stop kayaknya. aja deh. Kita kembali ke mana ini?